Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik yang selanjutnya identitas buku. Judul buku Pengantar Etika, penulis Profesor Dr. Andes Haji Devos, ahli bahasa Dr. Andes Sujono Sumargono, tata letak Nur Edi Sujatmiko, penerbit PT Tiara Wacana Jogja, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2002, edisi tidak disebutkan, ISBN tidak disebutkan, jumlah halaman 218, deskripsi fisik tidak disebutkan. Dengan anggota saya sendiri, Preti Aprilia, Dia Jeng Rima Rahmatika, Kholifia Adinda Salsabila, Rahma Aulia, Ajeng Dwi Rahmawati, Fatia Zahra Kaila, Lingling Ayu Sarita, Hasna Hamidah, dan Putri Meliza. Pendahuluan. Etika merupakan cabang ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Etika membantu manusia untuk memahami nilai-nilai dan moral-moral, mengembangkan karakter moral yang kuat, membuat keputusan yang etis, dan meningkatkan kualitas hidup. Mempelajari etika bermanfaat bagi individu, hubungan interpersonal, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesusilaan berhubungan dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Berbeda dengan etika yang berfokus pada prinsip moral universal, kesusilaan lebih terkait dengan budaya dan praktik lokal. Kesusilaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan bermoral, santun, dan menghormati orang lain di Indonesia. Baik yang selanjutnya, bab pertama, etika sebagai pengetahuan tentang kesusilaan. Etika adalah bidang yang menyelidiki moralitas, sehingga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan. Selain itu, gejala atau kelompok gejala yang disebut kesusilaan, moral atau etnos, dapat ditinjau dengan cara yang berbeda. Setiap orang menghadapi masalah kesusilaan yang mungkin dia ingat. Etika menangani masalah kesusilaan secara ilmiah yang membedakan etika dari setiap pendekatan lainnya. Ungkapan ini akan menjadi jelas di kemudian hari karena etika dianggap sebagai ilmu tentang kesusilaan. Dan etika kita harus mempertahankan pemilahan ini. Oleh karena itu, kita mendorong penggunaan bahasa yang murni untuk mengalami kesalahpahaman. Baik yang selanjutnya bab 2, norma. Telah dijelaskan bahwa kesusilaan merujuk pada kesadaran akan norma. Namun, norma kesusilaan ini merupakan bagian suatu bidang yang lebih besar. Norma berasal dari bahasa Latin, norma, yang semula berarti penyiku, suatu perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Fungsi norma akan sangat berbeda dengan perilaku yang akan datang. Dalam hal ini, yang paling menonjol ialah fungsinya sebagai haluan. Sekarang, norma tersebut berfungsi sebagai pemandu, petunjuk, perintah, atau hukum. Standar ini tidak menunjukkan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi atau bagaimana seseorang seharusnya berperilaku di masa lalu. Sebaliknya, mereka menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku di masa depan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Jeng Rima Rahmatika dengan NPM 131. Di sini saya akan menuliskan materi tentang kesusilaan dan adat istiadat. Jadi, kesusilaan dan adat istiadat sendiri adalah dua konsep yang sering berkaitan dan dalam konteks masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Jadi, kesusilaan sendiri adalah perangkat norma atau prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Jadi, kesusilaan sendiri mencakup nilai-nilai tentang kebaikan, keadilan, kesetiaan, kejujuran, dan kesopanan. Adat istiadat sendiri adalah
aturan atau praktik yang diikuti oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup norma-norma sosial seperti tradisi, upacara adat, dan tata cara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesusilaan dan adat istiadat sendiri saling terkait dan saling mempengaruhi. Nilai-nilai kesusilaan sering tercermin dalam adat istiadat, dan adat istiadat dapat memberikan kerangka bagi penerapan nilai-nilai moral dalam praktik kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Olivia Adina Sasabila dengan NPM 125. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kesusilaan dan hukum. Hukum menjadi batas pemisah dari kesusilaan sehingga kedua bidang ini memperlihatkan begitu banyak kesamaan. Ciri-ciri pokok pada hukum. Hukum dalam arti sempit yaitu asal negara dan alat-alat kelengkapannya, dan hukum dalam arti yang luas. Hukum memiliki dasar yang lebih dalam daripada undang-undang. Hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu tampil sebagai suatu sistem, meskipun ada banyak hal yang tidak runtut. Ini terjadi baik dalam undang-undang individu maupun hukum umum. Pendapat hukum adalah apa yang berlaku sebagai hukum atau apa yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, hukum sangat memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan berbagai pengaturan yang praktis. Baik, saya Fatia Zahra Kaila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu norma kesusilaan. Kesusilaan ditandai oleh norma-norma yang berlaku tanpa syarat dan mengarah pada perilaku manusia dalam arti sempit, yaitu pergaulan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Norma kesusilaan mengatur perilaku terutama terhadap manusia, namun tidak hanya demikian, di satu sisi berperilaku terhadap hewan. Orang juga mengatakannya hukum kesusilaan atau hukum pada umumnya untuk menegaskan bahwa norma-norma kesusilaan mewajibkan. Orang dapat menyebutnya demikian apabila kita mengaitkannya dengan hukum positif daripada hukum alam. Dalam kebanyakan kasus, kita tidak dapat mempertanyakan kebenaran dan kesalahan gagasan tentang hukum alam, karena itu berkaitan dengan konsep paksaan, yang berarti bahwa apapun yang kita mau pasti terjadi. Jika norma-norma tidak berfungsi untuk memaksa manusia, tetapi sebaliknya memberikan kebebasan kepada mereka, maka norma-norma ini mendasarkan diri pada kehendak bebas manusia. Dengan kata lain, norma-norma ini ingin diikuti. Memang orang dapat dipaksa untuk taat, anak-anak dapat dipaksa untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh orang tuanya, negara-negara dapat memaksa penduduknya untuk memenuhi syarat militer, dan orang-orang dapat dipaksa untuk mengeluarkan uang untuk organisasi sosial, dan sebagainya. Kita tidak dapat berbicara tentang ketaatan dalam setiap peristiwa ini, karena ketaatan tidak selalu memerlukan kesukarelaan. Baik, di sini saya Ajeng Dwi Rahmawati dengan NPM 112 akan melanjutkan presentasi bab 6. Bab ini berisikan tentang tanggapan dan pertimbangan terkait norma-norma kesusilaan. Tanggapan seseorang terhadap suatu perbuatan biasanya terungkap dalam reaksi serta-merta yang dapat dilihat, tetapi juga dapat terjadi bahwa reaksi tersebut hanya diketahui oleh orang yang terlibat dengan perasaan tertentu. Tanggapan kesusilaan adalah bagian dari kelompok pertimbangan, dan mereka juga memiliki karakteristik yang dimiliki oleh pertimbangan. Meskipun demikian, jawaban-jawaban ini merupakan kategori yang berbeda dari kategori yang dipertimbangkan. Meskipun kita hanya akan bergantung pada gejala reaksi kesusilaan, kita dianggap sebagai pertimbangan sui generis atau yang berjenis khas. Semua tanggapan ini dapat dikembalikan ke bentuk hal ini baik atau buruk, atau jika diperlukan hal ini lebih baik atau lebih buruk. Namun, bentuk-bentuk ini diberikan berdasarkan penerapan standar kesusilaan.
Perkenalkan, nama saya Asnaminda dengan NPM 209. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ajeng Dwi Rahmawati, yaitu materi ke-7 dan ke-8. Untuk materi ke-7 yaitu objek pertimbangan kesusilaan. Objek pertimbangan kesusilaan seperti motif, kecenderungan, batimah, hati nurani, ajaran kebajikan, ajaran kebaikan, etika, nilai, dan tujuan serta pola serba dua. Meskipun motif dan perbuatan tidak terkait secara mekanik, ada motif lain yang mungkin tersembunyi di balik ungkapan tertentu, dan motif yang terlihat mungkin tidak ada. Ada saat-saat ketika orang mengerjakan banyak hal untuk melihat orang lain. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jika tidak dipahami oleh orang lain dapat dianggap sebagai ungkapan kesalehan atau kecintaan kepada sesama manusia. Namun, kepentingan diri sendiri dan ketakaburan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Untuk materi ke-8 yaitu kebebasan kesusilaan. Kebebasan kesusilaan sebagai suatu konsep yang mendasari kesusilaan. Manusia tidak mungkin menjadi makhluk kesusilaan jika tidak memiliki kebebasan. Kebebasan kesusilaan adalah satu-satunya alasan mengapa manusia dapat melakukan kesalahan. Asumsi kebebasan kesusilaan adalah dasar dari kesalahan tersebut. Kesalahan paling parah yang dapat dilakukan manusia adalah melepaskan kebebasan secara sukarela dan kemudian meminta petunjuk tentang tindakan apa yang harus dilakukannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NPM 20234064052116. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-9 yaitu kesusilaan dan pandangan dunia. Terdapat hubungan antara kesusilaan dan pandangan dunia. Dunia satu sisi, kesusilaan memberikan sumbangan terhadap pandangan dunia yang mengandung keyakinan tertentu tentang kenyataan. Di sisi lain, pandangan dunia juga mempengaruhi kesusilaan dalam hal isi dan strukturnya. Ada kemungkinan bahwa dalam konteks ini kesusilaan ateistik berbeda dari kesusilaan keagamaan. Sulit untuk menentukan mana yang lebih penting, kesusilaan atau pandangan hidup. Tetapi susunannya yang formal adalah masalahnya. Saya Putri Meliza dengan NPM 122. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-10 yaitu tentang hedonisme. Hedonisme berasal dari gagasan bahwa manusia secara natural mengejar kenikmatan yang disebut hedon dalam bahasa Yunani. Usaha ini menghasilkan sikap negatif yang berusaha menghindari rasa sakit dan sikap positif yang mengejar apa saja yang dapat memberikan rasa nikmat. Hedonisme bagaimanapun tidak hanya mengakui kenyataan kejiwaan ini, tetapi juga berpendapat bahwa kenikmatan adalah kebaikan yang paling berharga atau yang tertinggi bagi manusia, dan karena itu adalah baik bagi mereka untuk mengejar kenikmatan jika perilaku seseorang ditentukan oleh pernyataan tentang bagaimana memperoleh kenikmatan yang sebesar-besarnya. Seseorang itu dianggap baik dengan berperilaku demikian. Seseorang tidak hidup sesuai dengan kodratnya, tetapi juga mencapai tujuan hidupnya. Seseorang hedonis pada dasarnya ternyata egois dan paling sering tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, kesadaran kesusilaan banyak menunjukkan bahwa manusia seharusnya berusaha hal-hal lain selain kenikmatan, namun keyakinan kesusilaan berhadapan dengan keyakinan kesusilaan yang tidak berarti bahwa pertimbangan semacam ini menjadi tidak sah, tetapi sekedar menunjukkan bahwa sesungguhnya terhadap hedonisme dapat diajukan keberatan. Terima kasih. Saya Lingling Ayu Sarita dengan NPM 111. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 11 dan bab 12. Yang pertama ada eudemonisme. Eudemonisme berasal dari kata Yunani eudaimonia yang secara harfiah berarti memiliki roh pengawal atau demon yang baik. Artinya mujur dan beruntung. Oleh karena itu, keadaan lahirlah
adalah yang pertama disebutkan. Kemudian lebih berfokus pada suasana batin dan karena itu disebut bahagia, yang berarti kebahagiaan hidup atau kebahagiaan. Kata ini menggambarkan perasaan senang terhadap lingkungan dan diri sendiri sebagai hasil dari pemahaman tentang penyelarasan diri. Orang yang telah mencapai tingkat eudemonia memiliki keyakinan akan kepuasan yang sempurna secara rohani dan fisik. Materi yang kedua yaitu stoicisme. Stoicisme itu adalah salah satu varian eudemonisme. Eudemonisme itu di materi yang ke-11 tadi. Jadi stoicisme itu salah satu varian dari eudemonisme. Dalam kasus ini yang dimaksudkan bukan hanya etika kaum Stoa, tetapi juga suatu sikap hidup yang sangat menonjol yang selalu muncul dalam bentuk tertentu. Sikap ini kadang-kadang dibangun dan didasarkan pada kefilsafatan. Kadang-kadang dipromosikan oleh masyarakat umum dan kadang-kadang juga diterima secara rasional dan naif. Dalam perspektif ini, kebahagiaan sekali lagi adalah tujuan hidup. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 13, utilisme. Utilisme juga dikenal sebagai utilianisme dalam bahasa Inggris dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut utilitarian, keuntungan adalah ciri pengenalan kesusilaan. Sebuah tindakan dianggap baik jika menghasilkan manfaat, sedangkan tindakan dianggap buruk jika mengakibatkan kerusakan. Menurut paham ini, orang yang baik adalah mereka yang membawa manfaat dan tujuannya adalah agar semua orang menjadikan diri mereka menjadi yang terbaik. Namun, dalam kenyataannya, keuntungan tidak pernah berdiri sendiri. Sesuatu selalu menguntungkan hal lain. Sebagai contoh, suatu obat membantu memperbaiki kesehatan seseorang. Sebuah buku bagus untuk dibaca, sejumlah produk pertanian membantu, dan sebagainya. Melanjutkan materi ke-14 yaitu marxisme. Marxisme mendasarkan etikanya pada fakta seperti rasa lapar, dengan kata lain mendasarkan etikanya pada kehendak untuk hidup atau kehendak untuk mempertahankan diri. Untuk memahami secara efektif, kita harus menyelidiki dasar-dasar marxisme dan prinsip-prinsip etisnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, marxisme menunjukkan dirinya dalam berbagai cara, yaitu berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan, tidak hanya yang berkaitan dengan etika, tetapi juga dengan berbagai maksud lebih lanjut, yang tidak selalu sesuai. Dengan demikian, di dalamnya terdapat unsur humanistik dan naturalistik. Yang kedua, penting untuk diingat bahwa Marx sendiri tidak membangun etika yang akan terus berkembang. Dalam kenyataannya, pertimbangan kesusilaan sering dipengaruhi oleh kepentingan, bahkan tanpa disadari oleh mereka yang memberikan pertimbangan tersebut. Baik, di sini saya diajari matematika dengan NPM 131 akan meneruskan materi tentang vitalisme. Jadi vitalisme sendiri berasal dari kata Latin yaitu vita yang berarti kehidupan. Jadi vitalisme adalah tanggapan terhadap kehidupan rohani yang membeku yang dianggap mematikan bagi roh. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kehidupan rohani juga merupakan kehidupan. Selanjutnya, gagasan ini berfungsi sebagai penentangan terhadap budaya timpang dan hal-hal yang dibuat-buat serta budaya alami. Secara umum, vitalisme menekankan pentingnya kehidupan yang serta-merta dan bahaya hidup dengan terlalu banyak mempertimbangkan dan perenungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia dengan NPM 20234064052116. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-16 yaitu tentang idealisme. Idealisme jenis-jenis sebagai dari dasar kesusilaan terdiri dari idealisme rasionalistik, idealisme estetik, dan idealisme etik.
Idealisme mencakup berbagai sistem dan aliran kefilsafatan yang sangat berbeda. Semua sistem menunjukkan pentingnya jiwa atau roh yang merupakan ciri khas yang membedakan aliran dan sistem. Idealisme berpendapatan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rohani. Hegel's filsafat adalah contoh idealisme yang jelas. Menurutnya, kenyataan ide, roh, akal, atau pikiran. Menurut idealisme, nilai dan harkat manusia didasarkan atas kenyataan bahwa ia merupakan wahana roh dan berhubungan dengan kejiwaan. Pandangan ini menunjukkan sifat humanistik dan menghargai manusia. Menurut paham ini, roh memiliki kekuatan yang besar. Dalam hal ini, idealismetik adalah yang tertinggi, sedangkan idealisme estetik dan rasionalistik berada di bawahnya. Komentar buku Prof. Dr. Andes Haji D.E. Vos, Pengantar Etika, adalah pintu masuk menuju dunia nilai-nilai luhur dan moralitas. Karya ini yang diterjemahkan dengan sangat baik oleh Sujono Sumargono menjadi panduan penting bagi mereka yang ingin menyelami etika yang kompleks dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai tradisi pemikiran tentang etika, mulai dari hedonisme, utilitarianisme, deontologi, hingga teori kebijakan. D.E. Vos dengan terampil mengantarkan pembaca ke fondasi etika yang kokoh dan membuka wawasan tentang berbagai perspektif dalam menilai tindakan dan perilaku manusia. D.E. Vos memulai dengan mengarahkan pembaca ke dasar etika yang dia definisi sebagai ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk. Dia membahas berbagai aliran pemikiran etika, termasuk teori kebijakan, utilitarianisme, hedonisme, dan deontologi. Pembaca diajak menyelami pemikiran dan argumen pada filsuf terkenal seperti Aristoteles, Kant, dan Mill. Ini memberikan mereka pemahaman tentang berbagai perspektif tentang cara menilai tindakan dan tindakan manusia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengkajian buku, dapat disimpulkan bahwa etika adalah bidang yang menyelidiki apa yang salah dan benar. Ada banyak tradisi dalam pemikiran etika, masing-masing dengan cara dan pandangan yang berbeda. Etika bukan hanya teori, namun juga memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk menangani dilema moral yang sangat penting. Untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral, etika sangat penting. Pengantar etika adalah pintu masuk ke dunia moralitas yang rumit dan signifikan. Dengan membaca, kita dapat menjadi orang yang lebih jujur, beretika, dan berkontribusi pada perubahan dunia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.